partial differential equation atau PDE. PDE meliputi penurunan sebagian untuk parsial dari fungsi dan variabel 2 atau lebih. Jadi kalau yang biasa itu variabelnya 1, ya gitu. Jika Y adalah fungsi dari X, Y sama dengan fx, maka turunannya terhadap Y, turunan Y terhadap X adalah dy dx ya, seperti biasa ya, Y diturunkan terhadap X. Atau kita tulis turunan terhadap X dari apa? Dari Y. Ini dy dx ya. Kemudian jika Z itu adalah fungsi dari X dan Y, jadi ada suatu fungsi Z, tapi dia bukan hanya fungsi X, tapi dia fungsi X dan Y ya. Maka turunannya adalah, ditanyakan dulu diturunkan kemana, mau diturunkan ke X atau diturunkan ke Y gitu ya. Jadi kalau diturunkan ke X ya kita pakai do ya. Do Z, do X. Ini diturunkan terhadap X. Dengan ketentuan bahwa Y-nya jadi konstan ya, dikonstankan ya. Nah kalau diturunkan ke Y, ya do. Ini do itu maksudnya parsial. Do Z, do Y dengan X-nya. Turunkan lagi bisa lagi. Do X diturunkan lagi ke X lagi. Jadi do kuadrat X dx kuadrat. Atau do X diturunkan ke Y. Jadi do kuadrat X do X do Y. Diturunkan lagi juga bisa dan seterusnya. Yang ini turunkan ke Y gitu ya. Nah notasi yang dipakai itu bisa pakai do seperti ini, bisa pakai Z ke X itu berarti Z diturunkan ke X atau Fx, fungsi diturunkan ke X F1 ya, karena X itu biasanya identik dengan 1 ya, Y itu identik dengan 2 gitu ya. Itu adalah differential partial. Kemudian di bawah ini kita akan mempelajari bagaimana, ini dulu aja deh. Nah, differential partial itu contohnya ada di termodinamika ya. Termodinamika itu temperatur itu fungsi dari beberapa variabel ya. Misalkan dia fungsi dari tekanan iya, fungsi dari volume iya, fungsi dari entropi iya, fungsi dari energi dalam iya ya kan. Maka kalau dia diturunkan terhadap tekanan itu sebetulnya bukan hanya volume tapi lain-lainnya itu konstan ya. Kalau dia diturunkan terhadap volume, maka selain volume di sini konstan. Kalau dia diturunkan terhadap tekanan juga ya, energi dalam konstan. Diturunkan terhadap entropi untuk tekanan konstan, untuk volume konstan. Untuk entropi konstan ada aturannya untuk variabel yang lain. Tapi ini adalah contohnya apa yang disebut dengan differential partial itu ya, partial maksudnya fungsi dengan beberapa variabel bukan hanya satu. Yang lainnya biasanya dianggap konstan. Jadi bagaimana cara kita mengerjakannya kalau ada suatu fungsi differential partial? Mana ada suatu fungsi yang dia variabelnya ada 2, fungsi Z, fungsi X dan Y, dan tentunya seperti ini fungsi X dan Y. Nah, bagaimana kalau kita turunkan terhadap X? Ya udah, ini turunkan terhadap X ya, jadi Y-nya dianggap konstan ya. Jadi turunannya ini adalah ini, biasa ya, 3X kuadrat Y. Turunannya ini adalah ini ya. Saya akan mengulangi turunan, kemarin saya ulangi integral ya, sekarang turun.
Sekarang kalau E pangkat X gitu ya. E pangkat X itu diturunkan terhadap X. Diturunkan terhadap X. Diturunkan biasa aja. Dx. Nah, itu hasilnya dia sendiri gitu. E pangkat X. Dia sendiri gitu. Tetapi kalau E-nya pangkat 5X misalkan. Ini diturunkan terhadap X. 5X diturunkan terhadap X ya. Harus hati-hati ya. Ini hasilnya adalah dia sendiri. E pangkat 5X. Tetapi ini harus disesuaikan. Ini harus diturunkan juga. Nah, penurunannya adalah 5. Jadi 5 E pangkat 5X. Turunannya. Nanti akan kita pakai di sini. Turunannya ini adalah dia sendiri. Tetapi di sini harus diturunkan lagi, nya kan dianggap konstan. Jadi turunan XY itu adalah Y gitu. Maka di sini dituliskan Y-nya. Itu adalah turunan fungsi ini terhadap X, di mana Y-nya kita anggap konstan. Sekarang bagaimana kalau kita turunkan terhadap Y, fungsi ini? Tentu saja X-nya dianggap konstan ya. Mulai dari yang ini turunan terhadap Y adalah X pangkat 3. Ya kan? Ini diturunkan terhadap Y, seperti tadi ya. Hasilnya adalah E pangkat XY, tetapi ini diturunkan lagi terhadap Y. Hasilnya adalah X. Jadi ini turunan daripada ini terhadap Y. Kalau ini turunan daripada ini terhadap X. Oke. Nah, sekarang do kuadrat F, do X, do Y. Bisa dipakai ini, bisa dipakai ini ya. Kita pakai ini aja karena tadinya diturunkan terhadap X, kemudian diturunkan terhadap Y. Maka hasil ini akan kita turunkan terhadap Y. Hasilnya akan kita turunkan terhadap Y ya. Jadi ini diturunkan terhadap Y adalah hasilnya Y-nya habis ya, 3X kuadrat. Tetapi yang ini diturunkan terhadap Y itu harus hati-hati karena di sini ada fungsinya ada dua, ada Y di sini, ada Y di sini ya. Maka seperti yang lalu kita memakai rumus yang seperti ini, U aksen P diturunkan ya, sama dengan U aksen P ditambah aksen U. Jadi satu ini akan jadi 2 ya. Jadi ini kita turunkan terhadap Y, ini adalah U dan ini adalah V-nya. U aksen itu ini turunkan terhadap Y ya habis ya. Maka tinggal ini hasilnya. Ini yang faktor yang pertama. Faktor yang kedua V aksen U. Ini diturunkan terhadap Y. Jadi keluar X. Sedangkan Y di sini masih ada. Jadi XY ini jadi ini ada 2 ya. Nah, bagaimana kalau dari do X ini diturunkan lagi ke X? Ya, ini diturunkan lagi ke X ya. Ini turunannya ke X adalah 6XY. Ini adalah turunannya ini adalah keluar Y-nya lagi. Jadi Y kuadrat XY. Demikian juga seperti ini ya. Nah, kalau ini harus diturunkan lagi ke Y ya. Diturunkan lagi ke Y 2 kali ya. Ini diturunkan ke Y habis ya. Kita harus mengerjakan dulu yang kita turunkan ke Y 2 kalinya dulu ya. Karena di sini belum 2 kali, udah langsung 3 kali ya. Nah, ini kita turunkan ke Y, berarti yang ini kita turunkan ke Y ya.
Yang ini turunan ke Y habis ya ini, karena konstanta ya, ini habis. Kalau yang ini turunan ke Y, ini dan konstanta X-nya ini jadi double ya. Jadinya adalah X kuadrat, Y pangkat, XY. Nah ini kan do kuadratif do Y kuadrat. Nah kalau diturunkan lagi terhadap Y, maka ini turunkan ke Y. Do kuadrat di pangkat 3. X, do, Y pangkat 3. Ini kita turunkan ke Y, hasilnya ya ini ya. Tapi X-nya keluar lagi, seperti tadi ya. Maka hasilnya adalah X pangkat 3, Y pangkat XY. Dan seterusnya ya. Ini diturunkan lagi ke Y. Dan jangan lupa kalau ada dua fungsi begini, kita akan pakai rumus yang ada dua fungsi ini. Ini ada satu fungsi dan satu fungsi. Hasilnya ada ini, nanti hasilnya adalah ini dan ini. Kalau yang ini hasilnya adalah ini. Ini di sini coba dilihat-lihat dulu, mungkin ada yang ditanyakan dari diferensial partial. Sebenarnya kebanyakan fungsi itu adalah diferensial partial ya. Misalkan aliran air di tangki misalkan. Ya kan fungsi ketinggian ya, ketinggian fluida. Sebetulnya dia fungsi juga temperatur ya. Kalau temperatur itu akan berpengaruh ya. Atau tekanan ya. Tekanannya berubah, dia berubah juga. Jadi kebanyakan fungsi itu sebetulnya penyelesaian sistem itu fungsinya itu lebih dari satu biasanya. Ini kita pelajari selama ini kan dia fungsinya satu. Coba dilihat dulu, sebentar. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, apakah ada yang tanyakan? Jadi ini semacam pengenalannya tentang diferensial partial. Sebenarnya ada contoh soalnya, memang soalnya jadi sulit ya. Nanti akan kita pelajari tentang diferensial total. Kita akan belajar tentang diferensial total. Tapi sebelumnya akan saya tunjukkan dari diferensial partial. Nah, ini adalah contoh dari diferensial partial ya, yaitu aliran panas pada dinding. Aliran panas pada dinding, yaitu fungsinya itu ada 3 ya, ada 4 bahkan. Jadi dia fungsi posisi dan fungsi waktu ya. Jadi aliran panas itu fungsi posisi dan fungsi waktu. Maksudnya aliran panas ke X tidak sama dengan aliran panas ke Y, tidak sama dengan aliran panas ke Z, dan tidak sama dengan waktunya ya. Itu adalah aliran panas. Ini adalah contoh aja yang rumit, jadi mungkin tahun depan akan saya ajarkan
Aliran tanah seperti dinding ya. Nah, ini belum selesai saya kerjakan, jadi tidak saya kerjakan. Nah, akhirnya persamaan jadi segini banyaknya ya. Jadi dia ada cuman fungsi X dan fungsi T aja. Fungsi X dan fungsi T aja. Jadi dia merahnya itu fungsi posisinya hanya X saja, misalkan dia merambat ke kanan, panasnya, kemudian T-nya juga sebagai. Ini adalah contoh aja, karena belum selesai saya kerjakan, jadi saya kerjakan. Kemudian kita akan belajar tentang diferensial parsial. Sudah ini ada diferensial parsial. Diferensial total maksud saya. Diferensial parsial, terus diferensial total. Saya keluarin kecil. Ini dari ya. Saya lanjutkan dengan diferensial total. Jadi di sini ada beberapa soal. Ada yang sudah saya jawab dan ada yang belum saya jawab. Nah, untuk jawabannya itu ada di yang saya satu lagi, kan ada saya dua ya. Yang saya upload satu lagi itu adalah jawabannya. Kalau saya kurang jelas menerangkan, bisa kalian pelajari di sini. Nah, di sini ini sebenarnya ada di buku juga ya. Di buku Basic. Basic halaman berapa ya? Saya tulis di sini. Ini ada di Basic. Saya kalau kurang jelas bisa kalian lihat di bukunya. Bismillah ya. Diferensial total itu tentunya seperti ini. Jadi dia diturunkan gitu aja ya. DZ diturunkan, Z diturunkan, kemudian diturunkan semuanya. Do Z, do X, dx, do Z, do Y, dy. Ini adalah diferensial total. Atau secara umum, kalau fungsinya banyak ya, maka du turunan itu adalah fungsi dibagi X dx, fungsi dibagi Y diturunkan terhadap Y dy, dan fungsi diturunkan terhadap Y Z dz. Ini adalah diferensial total. Kemudian bagaimana ada beberapa soal di sini. Soal-soalnya di sini adalah ada yang diferensial total dan ada yang diferensial parsial. Oke, saya akan marilah kita mempelajari soal nomor 1. Dapatkan turunan di dx ya, jika y itu adalah ln sinus 2x gitu ya. Jadi ini maksudnya ini adalah turunan bertingkat ya. Kita akan menurunkan dengan chain rule, dengan aturan rantai. Maksudnya bertingkat apa? Di sini kan suatu fungsi 2x, kemudian ada fungsi lagi sinus, ada fungsi lagi ln ya. Maka cara menurunkannya adalah ada dua cara di sini ya. Cara pertama, bagaimana ini kita turunkannya? Nah, kalau turunan dari ln, misalkan dx dari ln x gitu ya, turunan ln x terhadap x itu hasilnya adalah x gitu. Jadi turunan ln x itu super x. Jadi kalau turunan ln sinus 2x ya super 2x gitu kan. Apa yang ada di belakangnya itu kita perkan gitu. Akan tetapi sinus 2x itu harus diturunkan lagi terhadap x. Gitu. Jadi akhirnya sinus 2x diturunkan lagi terhadap x gitu kan. Nah, turunan dari sinus 2x itu adalah
cos 2x gitu. Tapi 2x-nya ini harus diturunkan lagi terhadap x gitu. Kalau cos x ya kalau sin x ya turunannya cos x, tapi kalau sin 2x turunannya cos 2x ya 2x-nya harus diturunkan lagi terhadap x. Nah, turunan 2x itu adalah 2 gitu. Maka hasilnya adalah seperti ini, atau karena sin per cos itu adalah tangan, maka diganti menjadi tangan. Maksudnya apa namanya, berantai. Berantai ini adalah berapa kali turunan maksudnya. Ini dulu diturunkan, hasilnya adalah ini. Tapi yang dalam ini harus diturunkan lagi gitu ya. Yang dalam ini diturunkan hasilnya ini. Tetapi yang dalam ini harus diturunkan lagi gitu. Sehingga semuanya sudah diturunkan. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau kita selesaikan dengan chain rule, dengan aturan rantai. Chain rule rumusnya seperti ini. dy dx ya. dy diturunkan dulu ke u, kemudian u-nya diturunkan ke v, v-nya baru diturunkan ke x gitu ya. Jadi kalau fungsinya itu ln sinus 2x, maka sinus 2x sinus 2x itu kita anggap sebagai u gitu. U-nya adalah sinus 2x. Jadi maka rumusnya di ln u kan. Nah, kalau ln u kan bisa diturunkan. Jadi dy terhadap dy du sama dengan super u gitu kan. Dan kita pakai yang ini dulu. Jadi du sama super u. U-nya kan sinus 2x, tapi 2x-nya itu dimisalkan adalah v gitu. Sehingga sinus 2x menjadi sinus v. Nah, ini kalau diturunkan terhadap v, hasilnya adalah cos v ya. Nah, kemudian v-nya ini karena 2x dia diturunkan terhadap x, hasilnya adalah 2. Itu. Sehingga kita kalau susun seperti ini, kelihatan. dy dx sama dengan du, du dv, dv dx, maka tinggal kita masukkan ada dy du-nya berapa? Super u ya. Dan du dv-nya berapa? Cos v, ya kan? Kemudian dv dx-nya berapa? 2. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita kembalikan lagi karena u-nya di sini nggak ada. U-nya apa sih? Nah, u-nya kita kembalikan. U adalah sin x, v-nya adalah 2x. Jadi sinus 2x cos 2x kalikan 2, hasilnya sama seperti di atas. Ini pakai chain rule, ini pakai turunan biasa ya. Nah, itu adalah jawaban nomor 2. Silakan dilihat dulu kalau jadi adalah penjelasannya ada 2. Ini diturunkan biasa dan ini memakai chain rule. Oh ya, saya sudah buka barcode-nya. Silakan yang mau absen di barcode ya, dengan barcode. Kemudian akan saya klik untuk absen manualnya. Oke. Oke, barcode-nya sudah kelihatan kan? Belum kelihatan. Oke. Oh iya, benar. Oh, barcode-nya udah ada di sini. Tetapi sini udah kelihatan yang mana yang sudah pesan. Saya dulu. Share kalau nggak bisa lihat. Oke, saya share lagi. Inilah absen-absennya, inilah nama-nama kalian. Oke lah, bagaimana saya panggil-panggil sekarang ya.